Secara militer, Iran kekuatannya melemah jauh. Para top leader telah dieksekusi oleh Israel dan Amerika. Dan inilah daftar 10 orang utama di negara Iran yang meninggal karena serangan tertarget. Seperti pemimpin tertinggi Ayatullah, Menteri Pertahanan, pemimpin tertinggi Garda Revolusi, dan banyak lagi. Pertahanan udara Iran beserta radarnya hancur berantakan. Sejauh ini walau Tiongkok memberikan banyak arsenal atau senjata, namun menghadapi dua negara militer terkuat di dunia seperti Israel dan Amerika, Iran ini sekarang berdiri tanpa sekutu dan tanpa proksi seperti Houthis, Hizbullah, dan Hamas. Karena selain jaraknya jauh, ketiga proksi tersebut sudah lumpuh kekuatannya. Jadi pertanyaannya adalah berapa lama rezim Iran akan bertahan hanya dengan moral dan semangat yang tinggi, namun misalnya makanan, alat kesehatan, untuk sarana hidup semuanya serba terbatas bagi penduduk. Namun sebagai kekuatan geopolitik, maka ada beberapa faktor yang bisa membuat rezim Iran ini bertahan atau hancur. Pertama, masalah geografi. Iran adalah negara yang luas, yang memiliki pegunungan, gurun, dan perbukitan yang curam. Luasnya mencapai 1,6 juta kilometer persegi, atau 3 kali luas Irak atau 2 kali luas Afghanistan. Untuk menjepit Iran, Amerika dan Israel mencoba mengganti rezim di Irak dan mencoba mengganti rezim di Afghanistan. Hanya Irak yang agak kepegang setelah Saddam digulingkan, namun di Afghanistan gagal total. Dengan adanya dua negara di daratan tadi yang tidak bisa dilalui dengan mudah, maka Amerika dan Israel sulit untuk membangun pangkalan darat dan bisa melakukan serangan darat ke Iran. Harus melewati wilayah-wilayah ini. Dengan sulitnya melalui darat, maka rezim boneka sekalipun yang mereka pasang di Iran tidak lama pasti akan digulingkan karena sulit menjaga dari dalam wilayah Iran. Jadi dengan wilayah geografi yang luas, mengendalikan pasukan darat tidaklah mudah. Bahkan bisa dikatakan tidak mungkin menyerang Iran dari darat. Kalau kita bandingkan dengan luas Israel itu luasnya hanya 22.145 km persegi, ya seperti jalanan yang penuh dengan orang, padat. Jadi setiap serangan Iran ke Israel, kalau masuk pasti menimbulkan kerusakan yang parah. Ini terbukti pada serangan di perang bulan Juni tahun 2025 kemarin, di mana Israel mengirimkan rudal sebanyak 397 misil yang sebagian diblok, yang 28 kena sasaran di 31 wilayah Iran yang tidak berarti apa-apa karena tidak fatal. Balasan Iran menyerang Israel ada 50 rudal yang masuk ke Israel dan mengenai telak banyak lokasi publik, lokasi umum, dan pangkalan militer Israel. Yang dengan serangan sebanyak itu berhasil merusak Israel dan cukup untuk membuat gencatan senjata seperti yang diminta oleh Israel. Jadi kalau begini, yang curang itu ya selalu Israel. Jadi kalau udah kalah ya mereka deal lagi. Dealnya selalu nggak fair dan itulah ciri mereka. Kembali ke serangan petinggi Iran. Serangan kepada petinggi Iran kemarin di hari suci mereka loh, di hari Sabat loh. Nggak peduli juga itu orang Israel, emang nggak punya agama mereka itu. Sekali lagi, mereka hajar aja. Jadi mereka adalah makhluk haus darah, buas, reptilian itu Israel. Jadi kita bisa bandingkan 28 misil masuk ke Iran dan 50 yang masuk ke Israel. Dalam geopolitik istilah posisi Iran adalah strategic depth. Artinya ketika kita membalas, balasannya lebih merusak daripada serangan pendahuluannya. Jadi Iran punya strategic depth, Israel tidak. Kemudian ada Selat Hormuz yang merupakan jalur distribusi pelayaran minyak dan gas bumi terpadat. Armada perang laut Iran sudah memblok wilayah ini, sekarang sudah membuat dunia panik akan kelangkaan minyak dan naiknya harga minyak. Iran sudah mencekik minyak dunia. Jadi ini sekali lagi merupakan blessing geografi, letak geografi Iran yang menguntungkan. Tetapi keunggulan geografi tidak bisa melindungi mereka selamanya. Ada faktor penting lainnya, adalah stockpile misil rudalnya Iran. Inilah kartu asnya Iran. Sejauh ini Iran telah menggunakan 150 rudal antar benua, rudal balistik ke arah Israel dan armada Amerika. Dan di gudang masih ada 3.000-an misil peluru kendali tersebut. Tidak semua memang bisa mencapai wilayah daratan Israel, namun pasti bisa menjangkau military base atau pangkalan militer milik Amerika di sekitar Jazirah Arab dan di Asia Barat. Juga pasti bisa menyerang armada laut Amerika. Ada hal yang krusial. Selain memiliki peluru kendali, Iran juga
memiliki launcher peluncur misil yang banyak diletakkan di tempat strategis. Posisi peluncur misil inilah yang kemarin selain para petinggi rezim yang diserang, posisi ini dibom dan diserang oleh Amerika dan Israel, dan mereka berhasil meniadakan kekuatan tersebut. Diperkirakan tinggal 50%-nya lagi. Peran lain lagi yaitu peran rakyat Iran. Fakta pendapat masyarakat memang banyak yang muak dengan rezim Ayatullah karena aturan agama yang brutal dan sadis. Ternyata karena tidak ada oposisi di Iran dan tidak ada figur atau tokoh oposisi, maka rakyat dan gerakan ketidaksukaan terhadap rezim tidak bisa bergerak juga menggulingkan pemerintah Iran yang sekarang. Hasilnya penduduk Iran tuh ketakutan dengan serangan udara Amerika dan Israel ini yang menyebabkan mereka tidak berani turun ke jalan untuk demonstrasi atau untuk protes. Lalu ada faktor berikutnya. Apakah rezim akan terpecah belah sesama mereka dari dalam? Seperti di Venezuela, wakil presidennya Maduro mau bekerja sama dengan Amerika dan sekarang mengambil alih kekuasaan di Venezuela di bawah kendali Washington. Namun di Iran, rezimnya solid, tidak ada perpecahan, tidak ada faksi di sana. Iran adalah negara teokrasi, berbasis agama yang ideologi agamanya rigid, solid, sangat imamah, ikut jalur komando. Karena rezim solid, maka sulit menumbangkan rezim walau dengan kekuatan yang turun jauh seperti saat ini. Lalu untuk mengalahkan Iran bagaimana? Tinggal kekuatan regional di Asia Barat. Misalnya selain Israel dan Amerika, maka negara Teluk seperti Bahrain, Kuwait, UAE, Qatar, Saudi kompak menekan dan menggempur Iran. Ternyata walaupun dirudal kemarin dengan kemarahan Iran di pangkalan militer Amerika di negara-negara tersebut, ternyata sampai sekarang tidak ada satu suara pun dari negara tersebut yang menyatakan perang melawan Iran atau membalas. Jadi Iran belum bisa tergoyahkan secara regional. Maka kalau kita melihat sejarah di Timur Tengah dapat dipastikan rezim Iran masih bertahan. Karena serangan darat tidak dimungkinkan. Serangan udara mahal biayanya bagi Amerika dan Israel. Di tanah air, Trump juga diserang oleh warga Amerika dan juga di parlemen. Biaya perang memang selalu mahal dan bisa membangkrutkan sebuah negara. Jadi perang di Iran tidak akan panjang sepertinya. Lalu apapun itu, apa solusinya buat Indonesia? Peace.